Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian yang setia menyapa kita. Di hari ini, ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Dasar yang membuat Allah murka kepada umat Israel adalah ketika mereka berpaling dari hadapan Tuhan. Mereka menduakan Tuhan dan menyembah berhala. Dalam titah pertama dan titah kedua, Allah telah berpesan supaya setiap orang jangan menduakan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain selain daripada aku, dan jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang dijadikan untuk disembah, baik yang ada di langit atau yang ada di air atau dimanapun juga. Menduakan Allah adalah hal yang sangat mendukakan Tuhan. Israel melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dengan menyembah berhala dan menyembah patung buatan tangan mereka. Mereka mengikuti jalan yang salah dan menjadi umat yang berperilaku yang jahat dan jauh daripada perilaku kasih yang ditetapkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam situasi itu, dalam dosa yang mereka lakukan itu, Allah kemudian memberikan penghukuman kepada Israel dengan membuang mereka ke tanah pembuangan. Menjadi bangsa yang terbuang tentu saja bukanlah hidup yang diharapkan oleh setiap orang. Karena bagaimanapun juga orang yang terbuang hidupnya tidaklah merdeka, hidupnya tidaklah bahagia, hidupnya hanyalah menjadi jajahan saja. Di situasi kehidupan yang terpuruk itu, di situasi kehidupan umatnya yang terbuang itu, Tuhan masih memiliki kasih. Tuhan kemudian menawarkan kasih-Nya melalui para nabi yang menyuarakan nubuatan pertobatan supaya mereka meninggalkan cara hidupnya yang lama itu, meninggalkan dosanya yang menduakan Tuhan itu, dan kemudian mereka hidup menurut jalan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan sampaikan? Mereka tidak mau mengindahkannya. Mereka menolak pertobatan yang disuarakan para nabi yang menjadi hamba Tuhan. Hal itulah yang kemudian membuat Allah menghukum mereka, membuang mereka menjadi bangsa buangan di tanah Babel. Akibat buangan itu, umatnya menjadi semakin jahat karena Tuhan telah menjadikan mereka berhati yang keras dan tidak memiliki kasih. Penderitaan kemudian menjadi bagian daripada kehidupan umat itu. Kekerasan, penindasan, saling membunuh menjadi nasib yang pahit yang mereka harus terima sebagai upah atas dosanya. Pada kondisi yang demikian, mereka merasakan tidak ada lagi sentuhan kasih dan rasa bahagia sepanjang kehidupan. Jeritan tangisan dan pilu, jeritan permohonan untuk ditolong menjadi sarapan mereka setiap hari. Melihat kondisi itu, Allah menaruh kasih dengan menawarkan kembali belas kasihan-Nya kepada umat Israel melalui nabinya. Umat diajak untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, berperilaku kehidupan yang baru,
memiliki hati dan roh yang baru, serta hidup menurut jalan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, "Aku memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberi mereka hati yang taat." Sebagaimana yang telah dinyatakan Tuhan, pertobatan adalah dasar pengasihan bagi setiap manusia. Oleh karena itu, sebagai jemaat Tuhan, kita juga dipanggil untuk patuh dan untuk hidup menurut jalan Tuhan. Apakah gunanya kita menjadi orang Kristen kalau hidup kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan? Apakah gunanya kita mengatakan mengenal Tuhan kalau hidup kita penuh dengan hati yang keras? Jadilah menjadi pengikut Kristus. Jadilah menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, yang memiliki hati yang taat dan yang senantiasa menaruh kasih kepada semua orang, sama seperti yang Tuhan teladankan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengajari setiap orang untuk mau bertobat dari kehidupan yang lama. Allah menginginkan setiap orang hidup dalam kasih dan memiliki hati yang taat akan firman Tuhan. Bantu kami untuk melakukan semua firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.